ventilator, bisa pemakaian yang ini bagi perawat, Made Desi, dan bagi pasiennya Siti Ismayani. Ini tujuan kami untuk melakukan pemeriksaan mata yaitu untuk mengetahui apakah ada gangguan pada fungsi mata itu sendiri. Nah, pertama yaitu tahap preinteraksi, yaitu persiapan alat. Alat ini merupakan yang pertama adalah penlight. Penlight berfungsi untuk mengetahui refleksi terhadap cahaya. Yang kedua adalah lensa. Lensa ini berfungsi untuk mengetahui ketajaman mata pasien. Yang terakhir adalah istihara tes. Istihara ini berfungsi untuk mengetahui apakah pasien mengalami buta warna. Tahap kedua yaitu orientasi, di mana di orientasi itu terdiri atas perkenalan dan penjelasan prosedur. Selamat pagi, semuanya. Ya, saya Kawat Desi. Saya bertugas untuk pemerintah melakukan pemeriksaan fisik mata dan sumber air. Pada pemeriksaan fisik ini kita akan melakukan pemeriksaan dan juga untuk mengetahui apakah ada gangguan pada bola mata, dari bola mata maupun ketajaman pandangan. Biasanya namun atau sakit tidak namanya kalau sakit tadi. Biasanya kita melakukan pemeriksaan itu 30 menit, kurang lebih 30 menit dan tidak akan merasa sakit, jadi tidak perlu khawatir. Namun ya itu sangat aman karena ini cuma melakukan infeksi dan paparan saja. Apa ada pertanyaan lagi? Ya, baik kalau itu kita mulai sekarang. Tahap selanjutnya yaitu tahap kerja. Perawat mendekatkan alat ke dekat pasien dan memulai melakukan pemeriksaan. Dalam inspeksi, bagian-bagian mata yang perlu diamati adalah bola mata, kelopak mata, konjungtiva, sklera, dan pupil. Amati kelopak mata, perhatikan bentuk dan setiap kelainan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, anjurkan pasien melihat ke depan. Bandingkan mata kanan dan mata kiri. Anjurkan pasien untuk menutup kedua mata. Amati bentuk dan keadaan kulit pada kelopak mata, serta pada bagian pinggir kelopak mata. Amati pertumbuhan rambut pada kelopak mata terkait dengan ada atau tidaknya bulu mata dan posisi bulu mata. Perhatikan keluasan mata dalam membuka dan catat bila ada dropping kelopak mata atas atau sewaktu mata membuka. Amati konjungtiva dan sklera dengan cara sebagai berikut. Anjurkan pasien untuk melihat lurus ke depan. Amati konjungtiva untuk mengetahui ada atau tidaknya kemerahan, keadaan vaskularisasi, serta lokasinya. Tarik kelopak mata bagian bawah ke bawah dengan menggunakan ibu jari. Amati keadaan konjungtiva dan kantong konjungtiva bagian bawah.
Amati warna sklera saat memeriksa konjungtiva yang ada pada keadaan tertentu warnanya dapat menjadi ikterik. Amati warna iris serta ukuran dan bentuk pupil. Kemudian lanjutkan dengan mengevaluasi reaksi pupil terhadap cahaya. Cara inspeksi gerakan mata. Anjurkan pasien untuk melihat lurus ke depan. Amati apakah kedua mata tetap diam atau bergerak secara spontan. Amati kedua mata apakah memandang lurus ke depan atau salah satu mengalami deviasi. Luruskan jari telunjuk Anda dan dekatkan dengan jarak 15-30 cm. Beritahu pasien untuk mengikuti gerakan jari Anda dan pertahankan posisi kepala pasien. Gerakan jari Anda ke 8 arah untuk mengetahui fungsi 6 otot mata. Ibu lihat dari saya, nanti ibu harus ikuti gerakan dari saya, tapi kepala ibu harus bilang ya, semangat. Terus untuk mengambil Cara inspeksi lapang pandang. Berdiri di depan pasien. Kaji kedua mata secara terpisah, yaitu dengan cara menutup mata yang tidak diperiksa. Beritahu pasien untuk melihat lurus ke depan dan memfokuskan pada satu titik pandang, misalnya hidung Anda. Dan gerakkan jari Anda pada suatu garis vertikal atau dari samping, gerakkan ke mata pasien secara perlahan. Anjurkan pasien untuk memberitahu sewaktu mulai melihat jari Anda. Kaji mata sebelahnya. Pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan. Atur kursi tempat duduk pasien dengan jarak 5 atau 6 meter dari kasus Snellen. Beritahu pasien untuk menutup mata kiri dengan satu tangan. Pemeriksaan mata kanan dilakukan dengan cara pasien disuruh membaca mulai dari huruf yang paling besar menuju huruf yang kecil dan catat tulisan terakhir yang masih bisa dibaca. Ibu, sekarang kita mau memeriksa
D, ini F, ini E, ini D, Z, tidak kelihatan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada mata kiri. Sekarang ganti yang mata yang ditutup, sekarang ditutup mata kanan. Ya. Prosedurnya sama seperti tadi. Itu misalnya ini tutup apa? D, ini D, ini D, ini D, ini F, ini O, ini A, ini tidak kelihatan. Palpasi. Palpasi pada mata dikerjakan dengan tujuan untuk mengetahui tekanan bola mata dan mengetahui ada atau tidaknya nyeri tekan. Untuk mengukur tekanan bola mata secara lebih teliti, cara palpasi untuk mengetahui tekanan bola mata yang pertama yaitu beritahu pasien untuk duduk, anjurkan pasien untuk memejamkan mata. Lakukan palpasi pada kedua mata bila tekanan bola mata meninggi, mata teraba keras. Tahap selanjutnya yaitu tahap terminasi. Perawat memberitahu hasil kepada pasien. Selanjutnya merapikan alat dan dokumentasi. Tahap selanjutnya yaitu perawat memberitahukan hasil pemeriksaan mata pada pasien. Gimana hasil pemeriksaan itu? Baik, dari pemeriksaan kita lakukan tadi, tahap-tahapannya sudah dilakukan dengan baik dan juga dilakukan dengan baik. Ini pemeriksaan bola mata ibu tidak mengalami gangguan, jadi sama-sama itu sama. Terus warna kelopak mata ini juga sama dengan warna kulitnya, jadi kalau tidak mengalami kelainan. Pada pemeriksaan klinis panik juga tidak mengalami anemia, jadi itu normal, warnanya merah. Terus darahnya juga normal, tidak mengalami histeris. Pada pemeriksaan ibu dapat melakukan pelebaran dan penyempitan pada saat cahaya, sehingga dikatakan refleks cahaya itu bagus. Terus gerakan bola mata ini juga dapat mengikuti arahan tangan saya tadi. Pemeriksaan ibu cukup waktu itu dikatakan normal 6/6. Terus pada saat pemeriksaan palpasi, saya mempalpasi kedua bola mata ini tidak mengalami kenaikan intraokuler. Bagaimana dengan pemeriksaan tadi? Ya, baik, kalau begitu, terima kasih atas kerjasamanya ibu. Ya. Sekian video dari kelompok